Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama? Waalaikumsalam Wahyu. Mama kapan datang? Wahyu, mama kamu tadi itu bersama Farah. Jadi belum ketemu sama kamu ya? Mah, Mama sengaja bawa Farah ke sini buat ngeganggu hubungan aku sama Nada. Masya Allah Wahyu, kamu jangan berpikiran jelek dong sama mama. Mamanya Farah itu kan teman lama mama juga. Farah itu baru pulang dari luar negeri. Dia mau belajar agama dan mama nyaranin untuk belajarnya di sini. Dan mereka itu setuju. Kalau akhirnya kamu dan Farah itu ketemu di sini, namanya itu takdir. Wahyu, kamu itu jangan berpikir yang enggak dulu. Jangan menduga-duga dulu. Jangan seuzon. Ibu kamu itu datang bersama Farah. Ingin membawa Farah belajar di sini, nyantri di sini. Lagi pula ibumu udah rindu sama kamu. Jadi dia nginep di sini. Betul sekali Dul. Kenapa Mama nggak langsung pulang? Kalau Mama nginep di sini, Mama mau ngapain? Loh, mama kan juga mau cari udara segar. Di Jakarta itu kan banyak polusi. Kalau di sini polusinya nggak ada. Ya sekali-kali paru-paru mama kan juga perlu dimanja, ya nggak? Kan Mama bisa kan beli tabung oksigen di Jakarta. Masya Allah Wahyu, kamu gak boleh bicara begitu sama ibumu. Kamu gak diajar etika ya di sini. Maaf Pak Kiai. Udah nggak apa-apa kok Dul. Kami itu memang sering seperti itu. Semakin jujur dan terbuka, berarti kami itu saling sayang dan pengertian. Ya nggak Wahyu? Ya kan? Iya. Mampus gue. Udah ada Farah. Nyokap gue nginep di sini lagi. Kok gue kayak balik ke zaman SMP lagi? Rese bener lah. Mudah-mudahan pesawat kertas ini bisa nyampe di pangkuan Denisa. Masa nggak ada yang nyampe? Mudah-mudahan Denisa bisa menerima Mas Aldo. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kue nis? Siapa sing iseng? Kamu lagi telan kentut. Iseng jadi orang. Apa sih? Hatiku jadi terbang tinggi seperti pesawat kertas ini. Setiap kamu menoleh, hidupku jadi meleleh. Enggak. Murahan, nggak level. Buntelan kentut itu bener-bener usaha ya, sampai nulis di sini juga. Tapi Syah, aku lama-lama jadi bingung sama Mas Aldo. Aneh, pakai ngirim pesawat-pesawat kayak iki. Apa maksudnya? Oh, aku ingat. Pas kemarin kita jalan itu kan si buntelan kentut itu ngintilin kita loh. Pas ngintilin kita pasti dia nguping pembicaraan kita pas kowe lagi ngomong kowe pengen belajar tentang poligami. Origami. Oh iya, wes, wah, apa terserah. Lah terus makanya dia itu ikut-ikutan ngelipet-ngelipet kertas biar menarik perhatianmu. Iya, tapi kalau lipetan kertasnya koyo iki sih buatan anak TK. Emang, makanya kayak kudu ilpil sama orang kayak begitu.
Terus gimana dong? Oh, aku duwe ide. Kamu mau tahu ndak? Apa? Gimana kalau sekali-kali itu kita kerjain kasih pelajaran sama si buntelan kentut itu? Kerjain Mas Aldo. Iya, ye. Wes kowe tenang aja. Semua sing ngatur aku, ya. Ayo, sini duduk dulu. Apa tadi kamu tuh mau cerita apa? Oh iya Mbak. Aku tuh mau cerita Mbak gini jadinya. Sebenarnya aku sama Mas Wahyu itu udah kenal dari kecil loh. Aku satu SMP bareng sama dia. Dan lagi ya, dia tuh sempat ngejar-ngejar aku Mbak. Ya, cinta-cinta monyet Mbak, ABG. Walah, lucu ya. Iya Mbak, udah gitu ya. Mas Wahyu itu orangnya tuh bener-bener bandel banget. Udah bandel, orangnya tuh iseng, susah diatur lagi. Tapi biar gimana pun, Mas Wahyu itu orang yang ngangenin loh Mbak. Saya aja udah 10 tahun gak ketemu. Sekali yang ketemu, penuh dengan perubahan Mbak. Perubahan? Jadi maksudnya berubahnya itu di mana? Maksud aku, apa dari mukanya gitu? Nggak dari mukanya aja Mbak, tapi yang benar-benar berubah tuh dari dia mengucapkan Assalamualaikum. Dan benar-benar rajin sholat sekarang, itu benar-benar menakjubkan sekali Mbak. Jadi itu artinya kamu kayak mulai ngerasain lagi sesuatu ke Wahyu. Maksud Mbak Nada, aku jatuh cinta lagi sama Mas Wahyu. Ya ampun Mbak, enggak, itu waktu masih kecil. Aku aja waktu masih kecil belum sempat nerima cintanya dia. Lagi pula, itu kan masih cinta monyet Mbak. Ah, jadi kamu tuh nggak pernah pacaran sama Wahyu? Iya, aku tuh belum pernah pacaran sama Mas Wahyu. Syukur alhamdulillah. Tapi kenyataannya aku ketemu sama Mas Wahyu itu penuh dengan tanya-tanya loh Mbak. Bertanya-tanya apa maksud kamu? Iya Mbak Nada, apa ini jalan Allah untuk mempertemukan saya dengan Mas Wahyu? Saya yakin banget Mas Wahyu itu udah penuh dengan perubahan Mbak, yang positif. Dan saya yakin Mas Wahyu itu bisa jadi calon suami yang baik dan serius. Maksudnya kamu? Ya, Mas Wahyu itu bisa jadi benar-benar suami yang baik. Ya, kita nggak tahu siapa calon istrinya nanti. Iya. Iya, kita sama-sama berdoa aja ya. Mudah-mudahan Gusti Allah ngasih wahyu yang terbaik. Amin Mbak Nada. Kok Farah udah bangun ya? Ini kan masih pagi. Farah udah bangun. Pagi sekali dia bangunnya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya buatkan minuman untuk Pak Kiai sebelum sholat berjamaah. Masya Allah, kamu pagi-pagi ini udah bangun, udah rapi. Juga sempat-sempatnya bikin minuman buat Bapak. Matur nuwun ya. Sudah terbiasa Pak Kiai. Saya di sana harus bangun pagi untuk belajar. Luar biasa kamu. Sekolah di negeri asing, hidup mandiri, rendah hati lagi. Aduh, Nada itu mesti belajar banyak ya sama kamu. Jangan bilang seperti itu Pak Kiai. Saya juga mesti banyak belajar agama sama Mbak Nada. Syukur alhamdulillah, ya wis. Ya Allah,
hati aku merasa tersaingi yo. Astagfirullahaladzim. Aku nggak boleh seperti ini, ampuni aku ya Allah. Aku nggak boleh cemburu. Tapi kenapa aku sulit sekali untuk menjaga hati ini? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Mas Bro. Waalaikumsalam. Maaf loh Mas Najib. Maksudku tuh Mas Bro Bejoy, nggak sampean. Astagfirullahaladzim. Man, sampean jangan kayak begitu. Aku jadi ndak enak sama Mas Najib. Ini namanya kudeta. Ngerti lah kudeta? Makar. Sampean kalau ngomong jangan sembarangan. Ini gara-gara kayak sampean ini peraturan di pesantren ini nggak ada aturannya. Loh. Piye toh Mas Fuad? Mas Fuad kok jadi sensitif kayak gitu toh? Lawang ini cuma perkara panggilan akrab toh, bukan apa-apa. Ya wes gini. Dah, nggak usah ribut gara-gara panggilan. Arman, ada yang lebih penting dari nama panggilan. Apa itu Mas? Sampean ini dibandingkan santri-santri yang lain, sampean ini paling kecil, paling piye. Gini. Dulu sebelum Bu Gundal Wahyu itu datang, sampean itu selalu menghormati aku. Sebagai abang, sebagai santri senior, sebagai ketua pengurus pesantren Darussalam. Sampean selalu menuruti apa yang aku perintahkan. Tapi sekarang, sampean betul-betul sudah berubah. Sampean sudah terkontaminasi, sudah terpengaruhi oleh Bu Gundal Wahyu itu. Masya Allah. Ingat Arman, ingat. Najib, Mas Fuad, maaf ya. Sebetulnya aku itu ndak pengen dipanggil pakai nama Mas Bro Bejo Maghrib. Tapi tetep aja toh Jo sampai nyaut aja. Iya toh? Wong dipanggil ya Mas. Lah iya, tetep aja mut. Coba untungnya santri di sini semuanya masih menghormati Mas Bro yang asli nih. Iya Mas? Assalamualaikum Mas Bro Bejo Maghrib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, sampai ngomong apa? Nih. Sampai ngomong apa barusan? Mas Bro Bejo Maghrib. Yang bener kalau ngomong sampai itu kudeta, ikut makar juga. Mas Fuad. Ngucap Mas Fuad, sesama muslim itu ndak boleh saling menganiaya, dosa Mas. Astagfirullahaladzim. Lupa Jo. Syukurin ya. Ya wes, aku duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ngundurin diri, tetap aja jahat. Duduk. Buang najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, pikiranku ini kok ndak bersih. Ampuni hamba-Mu ini ya Allah. Kenapa aku sulit menerima kehadiran Farah yang lebih baik dari diriku dalam banyak hal? Kenapa hatiku ini ndak lapang menyambut Farah yang demikian pintar, rajin, cantik, dan terlebih lagi sudah akrab dengan Wahyu. Ya Allah, subhanallah, ampuni aku apa yang ada di pikiranku ini. Amin ya rabbal alamin. Kalau bisa nanti pagi kita sholat 2 berjamaah. Nggih, Mas. Tidak apa-apa, aku yang jadi imamnya. Nggih, Mas. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Astagfirullahaladzim. Sampean masih mau berseberangan jalan sama aku. Siapa yang di seberang jalan, Mas Najib? Aku nih di sini, di masjid, nggak di seberang jalan. Sekarang jalan sampean sama aku itu sudah sangat berbeda. Sudah tidak satu arah. Aku Najib Maghrib, Fuad, Ansar, insya Allah menuju jalan kemuliaan. Amin. Sampean bersama Begundal Wahyu dan teman-temannya itu akan menuju jalan penuh dengan kenistaan. Wah, Mas Najib kalau ngomong ternyata. Mas Najib, aku tuh ndak memilih siapa-siapa. Aku juga ndak mihak siapa-siapa. Aku ini free. Aku ini non-blok. ASEAN maksudmu? Kalau sampean sekarang ingin menjadi atlet basket, silahkan. Itu sih non-blok, bukannya non-blok. Iya toh. Sampean tidak perlu ajari aku. Aku tidak bodoh seperti sampean. Kamu tahu? Non-blok itu salah satu bahan bangunan yang untuk jalan. Aduh, salah. Itu konblok. Sok tahu sampean. Aku sengaja. Wes. Dat. Pergi nggak pakai assalamualaikum, tinggal minggat. Assalamualaikum Mas Najib. Assalamualaikum Mas Fuad. Astagfirullahaladzim. Sudah benar-benar kelewatan sih Roy. Otaknya itu sudah dicuci sama Begundal Wahyu. Biarin. Nikmati saja, Him. Nikmati. Dan aku yakin satu saat sampean akan balik lagi dan berlutut kepadaku. Mas. Nggak boleh. Biarpun kayak gitu tuh teman kita sendiri, sahabat kita sendiri, Mas. Eleng, Mas. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, itu. Aku bisa bicara seperti itu karena aku sayang sama Rohim. Aku khawatir sama Rohim. Dengan keadaannya sekarang, aku tidak mau semakin ke depan dia semakin gebelangsak. Saya sendiri sebenarnya juga suka, seneng sama dia, Mas. Kamu juga sayang sama aku? Loh, sayang, Mas. Sayang sebagai sahabat, sayang menghormati sebagai santri senior. Iya, Mas. Betul? Betul, Mas. Sampean mau menuruti apa yang aku perintahkan? Siap. Rembuk awakku, Hen. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa Isya, aku ini sebenarnya ndak enak, jahil. Udah biarin aja. Orang kayak begitu tuh sekali-kali perlu dikerjain. Udah sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dek Nisa. Loh, kok Dek Aisyah? Loh, Dek Nisa tadi kemana lagi ya? Kok hilang ya? Apa ke atas ya? Loh, kok di atas? Hah? Aduh. By the way, makasih yo Mas Aldo. Kertas-kertas apa yang dilipet-lipet itu. Aku suka banget loh. Mana bisa terbang lagi. Ngemeng-ngemeng, Dek Nisa suka ya, Dak? Sik. Buat siapa kui? Buat Dek Nisa. Loh, ya Taki. Bukan buat aku. Loh, Tak kira ini buat aku. wong di dalam pesawatnya ada namanya Dek Nisa kok. Sekarang gini aja. Aku kasih tahu apa yang suka dibuat sama Nisa. Wah, yuk. Penasaran? Apa toh? Dia itu sukanya buat apa kerajinan tangan sing dari tanah liat iku loh. Sing kayak guci, teko, terus pokoknya bunderan-bunderan sing gue ser gitu. Oh, yang model-model dari keramik itu toh? Ya. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi sibuk ya? Enggak kok, ini lagi ngerapin aja. Sayang kalau misalnya nggak dirapin, nanti bisa makin lapuk dan rusak. Belum tentu masih ada fotokopian ya. Iya.
Wai, buku tahun 40-an. Buku ini sangat berharga loh. Emangnya buku apa? Ini kumpulan rubaiyat, Wai. Indah sekali buku ini. Udah gitu, isinya juga banyak bermacam-macam. Ada tentang kehidupan manusia dan hubungan dengan manusia dengan Allah. Tidak ada hanya itu, ada tentang cintanya juga. Emang rubaiyat itu apa sih? Rubaiyat itu semacam puisi yang setiap baitnya itu terdiri dari 2 barisan dan setiap barisannya itu terdiri dari 2 bait. Maka 2 kali 2 jadinya 4, disebutnya rubiah 4. Rubiah itu tidak hanya indah, tapi juga tepat hitungannya. Coba zaman sekarang, mana ada kumpulan rubiat-rubiat kayak gini? Pusing juga didengarnya ya. Far, Ya, aku pengen nanya sesuatu nih. nanya apa ya? Ngomong aja lah, tapi aku sambil beres-beres ya, nanggung nih. Ya. Sebenarnya kamu datang sini mau ngapain sih? Ya beresin perpustakaan lah, Wai. Ya ampun, masa kamu nggak ngelihat? Maksud aku bukan itu. Maksudnya, kamu datang ke pesantren ini mau ngapain? Oh, maksud kamu itu. Aku kesini sama kayak kamu, mau belajar agama juga. Mama kamu sama Pak Kiai juga kan bilang seperti itu. Yakin? Nggak ada maksud lain? Maksud lain apa? Ya enggak. Maksudnya gini, kamu kan tahu kita dulu, masa dulu ngapain kan? Maksudnya kita pernah pacaran juga atau deket kan? Sekarang jadi pertanyaan itu, sebenarnya kamu masih ada feeling gak sih sama aku? Care banget sih kamu, Ayu. Jadi pikiran kamu, aku kesini buat ngejar-ngejar kamu gitu. Ya ampun, emang di tempat kuliahku sana nggak ada yang lebih keren apa dibanding kamu? Kalau kata aku, itu bukan jawaban pertanyaannya. Wah, jadi pertanyaan apa yang kamu maksud? Yang itu tadi. Ya apa sih? Cewek tuh lebih suka sama cowok yang jujur-jujuran. Oke gini, sebenarnya gue pengen nanya, lu masih ada feeling gak sih sama gue? Ada. Maaf, aku nggak tahu kalau... Ya udah, kalau gitu aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas Aldo. Waalaikumsalam, Mim. Wah, Mas Aldo udah nggak mau jadi rocker lagi ya? Mau jadi tukang kendi? Emangnya rocker nggak boleh bikin kendi? Ini karya juga, tau nggak lo? Wah, ngapain lo di sini? Mas Aldo, lagi bikin apa tuh? Bikin gayung. Oh, kalau udah jadi, buat aku ya Mas Aldo. Soalnya jarang-jarang dari tanah liat, biasanya dari plastik ya. Ya udah, ntar gue sekalian bawain airnya. Udah sana. Ganggu aja. Jen. Silakan dilanjutkan Mas Aldo. Assalamualaikum. Salam. Dia nggak tahu gayung spesial edition bisa buat potong bang. Ya, sampean kurang ajar ya. Assalamualaikum. Rese lo, Em. Ya, hancur deh pot gayung gue. Aduh. Sampai geledek tuh orang. Dia iku mantan pacarnya Mas Ayu gantengku. Walah, wah, dia itu
jangan ngomelin ke aku toh. Salahnya sendiri. Semalam tak ajain ngintip ke rumah Pak Kiai ndak mau kowe. Salah sopo saiki? Ya tapi masa buat apa coba? Dia datang ke pesantren iki. Buat apa? Kamu yang undang. Kamu toh yang undang. Iya toh? Buat apa toh? Dia datang ke sini tuh buat apa? Kan aja nuduh-nuduh. Wah, aku kesini kasih kabar yang bagus buat kowe, aku malah diamui terus. Salah sopo? Itu turunin bisa mau? Iki udah turun. Ya mas, jangan marah-marah ke aku toh. Emang aku yang salah. Tak bisa. Iki tuh ndak bisa dibiarin, Sa. Kalau misalnya nanti mantan pacarnya iku pacaran lagi karo Mas Wahyu gantengku tuh piye? Mau ditaruh kemana hatiku iki? Gampang, taruh aja ning Rohim. Enak aja kalau ngomong. Masa iya aku pacaran sama bibir? Udah mau. Aku udah mau kalau mereka itu balikan lagi. Tenang weh Mbak Meni, kalem down yo. Gini aja, aku punya ide bagus buat kowe. Mau denger dak? Ide apa? Aku tak nyuruh Mas Wahyu, biar Mas Wahyu itu pacaran karo santriwati yang baru itu. Kamu itu kurang ajar. Duh, piye to iki? Pokoknya aku udah mau kalau sampai santriwati baru iku coba-coba deketin Mas Ayu ganteng kok. Dia iku akan berhadapan karo aku. Akan tak cabe-cabe dia. Ada Bu Rosminah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Nada. Ini nitik ya? Bagus sekali ya. Setengah jadi kan? Enggak Bu, memang saya yang melakukannya dan saya ngebuatnya itu bertahap. Oh, kamu yang ngerjain sendiri? Wah, itu kan diperlukan kesabaran dan ketelatenan untuk mengerjakan satu batik, ya kan? Terima kasih banyak Bu. Nada, kamu tahu nggak? Bu Marini mamanya Farah itu punya koleksi batik yang banyak. Ada Vanzulen, batik buketan, pagi sore. Banyak sekali. Wah, pasti indah-indah sekali ya kainnya. Ya tentulah, makanya Wahyu itu waktu kecil senang sekali main ke rumahnya Farah. Ya itu, dia suka guling-gulingan di atas kain batik. Soalnya adem sih. Makanya tingkah mereka itu lucu sekali. Kamu tahu nggak, mamanya Farah itu menganggap Wahyu itu udah anaknya sendiri. Karena kan anaknya dia cuma satu perempuan, Farah itu. Dari kecil, Farah itu sudah pandai sekali. Sampai-sampai pekerjaan PR-nya Wahyu itu dia yang mengerjakan juga. Tapi kamu jangan bilang-bilang gurunya loh, ya? Pasti dulunya itu Wahyu sama Farah deket sekali ya Bu? Iya, memang mereka itu deket sekali. Sampai-sampai mereka itu nggak bisa dipisahkan. Sempat sih terpisah waktu SMP. Setelah itu juga Farah kan kuliah di luar negeri. Tapi dia makin pintar, makin cantik. Tapi dia tetap rendah hati kan? Iya kan? Iya, Farah memang gadis yang rendah hati. Saya tuh sempat berpikir ya, kalau Wahyu sama Farah itu tidak akan dipisahkan lagi. Tapi ternyata Tuhan itu berkehendak lain. Mereka akhirnya ketemu lagi di sini, ya kan? Ya nasib orang ya, kita nggak tahu. Betul Bu. Mana Wahyu ya? Jangan-jangan dia sama Farah. Ya udah Nada, terima kasih ya ngobrol-ngobrolnya. Iya, harusnya saya yang bilang makasih sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasain kamu gadis kampungan, makan tuh cerita-cerita Wahyu sama Farah. Biar kamu itu sadar diri ya, kalau kamu itu nggak layak bersanding sama anak saya. Ya Allah, apa setiap hari aku harus terus diuji dan terus mendengar kisah-kisah seperti itu? Ya Allah, hamba-Mu ini butuh ketabahan dari-Mu. Apalah hamba jika dibanding-bandingkan dengan Farah.
Sebelumnya terima kasih Pak Kiai, saya sudah diizinkan untuk mengurus perpustakaan. Farah, mestinya bukan kamu yang berterima kasih, Bapak yang berterima kasih kamu mau ngurus perpustakaan. Bapak tahu di sana itu buku tua melulu, udah kotor, berantakan. Kamu mau merapikan aja, Bapak udah terima kasih. Pasti kamu itu sering baca buku ya. Banyak koleksi buku kamu toh? Alhamdulillah Pak Kiai, banyak koleksinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai panggil saya? Cip, ini Farah. Farah ini mohon bantuan kamu, Cip. Insya Allah saya siap, Dek Farah. Ini memang konsekuensi saya sebagai santri senior sekaligus ketua pengurus pesantren Darussalam. Kira-kira mau dibantu apa ya? Gini loh Mas Najib, saya butuh 2 atau 3 santri untuk membantu saya merapikan perpustakaan. Ya, selain kerjaan saya jadi ringan, santri-santri juga jadi mengenali perpustakaan dan koleksi-koleksi buku. Masya Allah, luar biasa. Kita tidak salah terima ya Pak Kiai. Santriwati seperti ini memang dibutuhkan di pesantren Darussalam. Kira-kira Dek Farah membutuhkan berapa santri? Makasih Mas Najib sebelumnya. Saya butuh santri-santri yang teliti untuk mendata-data perpustakaan dan buku-buku yang sudah rusak. Jangan sampai tambah rusak. Siap, nanti saya siapkan semuanya. Syukur alhamdulillah, Cip. Sekarang ini sudah ada yang peduli dengan perpustakaan kita. Iya, Farah? Iya. Mudah-mudahan perpustakaan kita akan lebih baik lagi dan bisa bermanfaat seterusnya. Insya Allah Pak Kiai. Saya juga berharapnya seperti itu. Ya wis, kalau sudah selesai, saya mohon pamit Pak Kiai. Saya ada rencana mau sholat duha sama beberapa santri. Subhanallah, Mas Najib rajin sekali. Namanya juga santri senior, Dek Farah. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah, iki enak tenan. Baunya iki loh menusuk hidungku. Iya toh, ya toh, ya toh. Baunya enak toh? Iya, Mbak. Mas Wahyu gantengku pasti bakalan suka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nadia. Mana apa toh, Mbak? Alah, iki sopo toh? Cantik tenan tapi kok berkumis ya? Ini namanya Farah. Dia itu santriwati baru di pesantren kita. Oh, Nje, saya dulu juga pernah loh namanya Farah. Bubur merah, bubur putih juga. Namanya Menikwati Parahwati. Halo, kenalkan Mbak, nama saya Farah. Nje. Kata Mbak Nada, masakan Mbak Meni paling enak di pesantren ini. Walah, ya sudah pasti toh. Wong santri sama santriwati yang ada di sini kalau sudah makan masakanku, wih, tidak ada yang cuma 1 kali aja makannya, pasti minta nambah lagi. Ya toh, Mbak? Iya. Wah, berarti saya boleh belajar masak Jepang di sini, Mbak. Wih, masakan Jepang ditanya. Kalau masakan Jepang aja gampang iku, kecil. Aku iku tenaga kokai Indonesia yang sudah melanglang buana ke seluruh dunia. Yang begitu-begitu aja gampang. Dulu aja yo, waktu saya masih ada di Arab, iku saya pernah masak masakan Jepang. Itu tak kasih semua ke onta-ontaku. Oh ya, onta-ontanya suka masakan Jepang? Onta-ontanya itu kalau udah makan masakan Jepangku, wait, diraup langsung semuanya. Kamu itu temennya Mas Wahyu toh? Iya, saya temannya Mas Wahyu, Mbak. Bener, temen aja, bukan pacar toh? Hah, pacar? Enggak, Mbak, saya cuma teman.
Aduh Meni, kamu tuh nggak boleh seperti itu ngomongnya sama santri baru. Ya bukannya begitu Mbak Nada. Aku ini kan cuma bertanya aja. Karena aku akan membangun masa depan bersama-sama dengan Mas Wahyu Gantengku. Ya jelas toh, aku harus bertanya dia ini ada hubungan apa sama Mas Wahyu Gantengku. Ya toh, ya toh, ya toh. Farah, nanti kamu jangan deket-deket yo sama Mas Wahyu Gantengku. Kamu kalau mau deket-deket itu sama Mas Fuad aja. Udah pernah ketemu sama Mas Fuad? Belum tuh Mbak. Nah, Mas Fuad itu ganteng sekali. Aku aja dulu kalau misalnya tidak ada Mas Wahyu, aku mungkin bisa suka sama Mas Fuad. Yo, di sini semuanya sudah diatur, pasangannya masing-masing. Yo, oke. Begitu loh. Aku sudah buatkan makanan kesukaannya Mas Wahyu Gantengku. Enak, opor ayam, dicium aja wanginya. Lah, ini bau apa toh? Kayak gosong apa? Walah, Mbak Nada menghina aku toh. Tidak mungkin aku ini masak sampai gosong. Aku ini tenaga kokai Indonesia yang pernah mendapatkan sertifikat memasak yang baik dan benar. Tidak mungkin aku gosong loh masaknya. Coba Meni dicek aja dulu. Nanti. Mata aku gosong ini. Kemana iki airnya belah? Masya Allah. Makanan buat Mas Wahyu Gantengku. Wah, kalian sengaja yo. Sengaja bikin aku masaknya jadi gosong begini. Diajakin ngobrol yang banyak. Begitu toh? Ya toh? Ya ndak mungkin toh Meni, kamu kan jago masak. Yo, ya wis kalau gitu aku sama Farah pamit dulu yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masakanku. Iya. Alah, hitam tenan seperti Arman. Aduh, udah begini kok, Mas Wahyu, maaf. Yang penting buat hari ini kita memindahkan buku-buku kuno ke tempat yang lebih baik. Dan rak yang di sisi dinding itu harus dikosongkan supaya kena sinar matahari. Dan buku-buku yang kuno dan lapuk juga ditaruh di sana. Mengerti? Ngerti. Oh iya, diletakkannya juga harus vertikal, tegak, dan jangan menempel di rak. Terus juga dikasih celah selebar jari biar ada sirkulasinya. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Oh, jadi buku itu ditaruh di tempat yang kering, jangan di tempat yang lembab gitu ya Mbak? Iya betul Mas. Oh, nje. Ya udah, yuk kita mulai. Saya sama Mbak Nanda mendata ya. Nje. Iya Mbak. Kerjakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telat kamu baru datang. Aku udah jelasin semuanya ke santri-santri. Ya maaf, soalnya aku ada kelas ngaji. Jadi, kamu kesini cuma mau bilang itu? Nggak mau bantuin aku beres-beres? Ya enggak lah, tapi aku pengen ngomong bentar sama kamu. Ngomongin soal apa lagi? Kamu kok jadi sosok cuek kayak gini sih? Kayak diantara kita nggak ada apa-apa. Wahyu. Kamu tuh masih kayak anak SMP ya? Dulu kan kita cinta monyet, masa masih mau dibahas sampai sekarang sih? Cintanya udah cinta babon tahu. Justru itu yang pengen aku jelasin, biar semuanya jelas. Tapi aku kagum loh Wahyu sama kamu. Kagum kenapa? Iya, aku kagum sama kamu Wahyu. Kamu tuh bisa berubah banget. Dan aku juga gak nyangka kamu bisa jadi santri yang baik. Kamu cocok loh Wahyu di sini. Beragama, tapi tetap kelihatan cool. Bisa aja. Terus cerita dong. Selama 10 tahun kita pisah, emang kamu gak punya pacar lagi? Ya pasti ada lah, tapi gak serius-serius banget. Terus sekarang sendirian, single? Kayaknya gak mungkin banget deh seorang Wahyu bisa lama-lama single. Ya kalau status sih resmi single. Sekarang malah serba gak jelas. Capek juga ya dibikin kayak gini. Emang dipikir kita layangan apa tarik ulur?
Memang enak ditarik ulur sama cewek. Udahlah. Maafin aku, Wahyu. Aku memang tidak mungkin seperti seorang Farah yang bisa dengan bebas berbicara dan mengutarakan hati dan perasaannya. Aku harap kamu mau bersabar dengan aku. Sebentar, saya mau siapkan minuman dulu ya. Makasih. Si Bu Rosmina ini ya, saya rasa Farah sudah aman di sini. Karena saya masih ada meeting di luar kota, jadi saya harus kembali lagi ke luar kota. Pak, sorry. Saya ada meeting. Saya rasa saya Iya. akan kembali ke kota. Iya. Saya akan kembali ke kota. Siapa apa kan, Jeng? Oke. Masih kiprol and... Ada Nisa. Ada orang punya Wahyu. Ini salah gua apa nih? Gimana, Ros? Apa mau tak panggilkan Wahyu sekarang? Nggak usah. Besok saja saya ketemu Wahyu. Jangan aku. Lupa terus. Dul, nggak apa-apa, Dul. Iya. Oh ya wes, kalau gitu biar tak suruh santri untuk mengatur kamar agak lihat tekat cepot menyiapkan kamar. Makasih yo. Sekarang kita sholat dulu yuk, udah waktunya. Ya udah, Mbak. Buku ya lupa. Taruh ya, yuk lanjut dari itu yuk. Lanjut. Pegang juga. Sekarang kita sholat dulu yuk. Pak, belum. Nanti masih panjang, Pak. Lanjut ya. Jebol. Ya, maka itulah. Insya Allah jodoh. Kalau jodoh tidak akan kemana. Amin, Ustaz Najib. Oke. Bukan sahabat. Tuh, gua masuk dulu. Jangan manggil Ben. lagi Mas. Aku baru Jangan kenal. panggil Mas Bro lagi. Nah, itu setelah gua jawab yang gua benci. Oh, oke ya. Salah deh. Hormat barusan. Ya, detik ya. Roll. Lanjut. Insya Allah jodoh. Kalau jodoh tidak akan kemana. Amin, Ustaz Najib. Oke. Bukan sahabat juga jadi apa dong? Jangan bilang seperti itu, Pak. Saya juga mesti banyak belajar sama Mbak Nada. Sorry. Jangan melakukan penganiayaan, dosa. Astagfirullahaladzim. Iya, Mas. Matur nuwun, Cok. Ya wes, aku duluan, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Budu. Buang najis. No. Kalau main game lagi, kayak Mas Fuad. Assalamualaikum. Iya. Nah, sini. Kayak gini biar kesana, Mas. Jangan, Mas. Sini. Assalamualaikum. Takut dibuang. Otaknya licin. Assalamualaikum.